benar orang Kristen. Artinya imannya kuat, tapi juga dijaga adabnya. Jadi Pak Robert ini orang Kristen yang tahu adab gitu. Ya, kan keyakinan kan kita masing-masing Pak ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa berteman. Betul. Ya kan, teman saya masih banyak yang Kristen. Bahkan customer saya masih Kristen semua Pak. Betul. Supplier saya juga Kristen. Ya. Ini saya baru ngeliat orang Kristen yang jaga adab di TikTok. Padahal kita ketemu baru sekali, dua kali Pak ya? Dua kali, iya. Langsung diundang. Iya, karena seperti Pak Robert ini ya bisa diajak berdialog. Iya. Bukan berarti kita dialog mau menjatuhkan siapa-siapa, enggak. Kita hanya ya tukar pikiran lah gitu. Saya di Zoom itu sampai pagi, sampai jam 9. Saya udah mau tidur, masih juga Masih diajak-ajak? Diajak terus. Seperti siapa tuh, Mas Budi ya. Mas Budi, dia juga anak tentara kan. Jadi, berarti udah berapa lama Pak di TikTok Pak? TikTok ya pas abis Zoom itu. Oh, setelah Zoom ya? Setelah Zoom kan TikTok. Sebelumnya juga ada apa? Pak VN itu. StreamYard. VN itu. Oh, lewat VN di WhatsApp. Itu hang terus saya punya, karena banyak sekali kan. Terlalu banyak, kalau gede palanya. Nah, kalau menurut Pak Robert, dialog lewat TikTok itu menurut Pak Robert gimana? Apakah bagus? Apakah ada yang harus di... Kalau di TikTok ya memang bagus, tapi dia terbatas itunya ya. Terbatas pesertanya ya. Kalau di Zoom itu kan dia bisa banyak. Cuma itu yang saya lihat. Iya. Kalau saya lebih seneng ada depan begini Pak. Oh ya boleh. Karena ada bukti-bukti fisik yang bisa dilihat. Iya. Kalau di Zoom kan susah ngasih lihatnya. Iya, kalau di streamnya juga bisa tapi nggak efektif gitu loh. Maksudnya kurang gimana ya? Makanya saya kalau ajak dialog pendeta-pendeta, mendingan kita ketemuan. Saya bilang gitu. Kita ketemuan itu kan bukan cari musuh, kita kan cari teman. Kita ngobrol enak, ada bukti fisik, saling baca. Jadi habis dialog pun kita masih bisa ngopi bareng, makan bareng, masih bisa berteman gitu. Saya kurang suka di TikTok Pak, kenapa Pak? Satu, kameranya kecil banget. Udah gitu mirror lagi. Tulisnya terbalik. Udah gitu kalau ngomong juga gimana, nggak ada aturan, kayak nggak ada aturan. Ya, betul. Ngomongnya jadi saling timpa gitu Pak. Betul. Nah, ini mudah-mudahan Pak, kita ngobrol sekarang ini bisa menjadi manfaat buat yang nonton. Betul. Jadi bukan kita mau saling gitu ya. Tapi kalau orang menonton kan orang yang bisa mengambil pelajarannya gitu. Betul. Itu Pak, makanya itulah kenapa saya undang Pak Robert, senang sekali Pak Robert akhirnya bisa datang ke sini. Makanya saya langsung panggil muridnya, biar masih bisa diakuin muridnya. Masih, tetap. Iya. Jadi Pak Robert ini dari kecil sudah ke gereja? Memang lahirnya memang dalam keluarga Kristen? Keluarga Kristen. Dari kecil GPIB Pak? Atau pernah pindah-pindah? Ya, Protestan ya. GPIB itu kan, itu dia secara seluruh suku ada di situ ya. Nah, ada juga kan gereja kesukuan. Seperti gereja Batak itu Pak. HKBP. Kalau di Manado Gemim. Ya. Di Timor NTT Gemit. Kalau di Papua dia malah itu GKI ya. GKI. Gereja Kristen Indonesia, ada apa dia gitu. Belakangnya. Itu saya lihat di sana hampir semua itu. GKI ya. Dari Manado ya? Dari Manado. Oh, asli Manado. Berarti keluarga besar semua Kristen. Ya, Kristen. Lahirnya di Jakarta. Loh, Pak Robert ini keturunan Chinese kan? Minahasa. Minahasa kan kayak saya pikir Chinese loh. Oh, jadi nggak ada daerah Chinese ya? Kalau cerita budaya sejarah Minahasa ya, leluhurnya dari Tiongkok? Provinsi Yunan ya, Yunan. Yang saya dengar Mongol atau antara ras Mongol. Itu. Orang tua atau kakek Pak Robert nggak ada yang dari orang Chinese? Nggak ada, kita Minahasa. Minahasa tuh sama Chinese, mirip. Saya baru mau nanya tadi saya apa? Minahasa ya. Kalau saya kan setan Pak. Tapi saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Oh, berarti dari Manado orang tua udah pindah ke sini udah lama ya? Kebetulan orang tua saya tentara dulu kan. Dia pindah. Operasi RMS, kemudian Karung Sakar, baru DITI. Tahun 50-an tuh mereka masuk Jakarta 50-an. Nah, kemudian jadi bergabung sama Siliwangi itu. Setara juga sama bapak saya. Jadi RMS, terus DIPI, 58 masuk Jakarta bapak saya. Anaknya lahir di Jakarta semua makanya. Dari mana itu? Dulu waktu zaman mudanya tentara pelajar Purwokerto. Nanti kan setelah perang usai tahun-tahun 50-an lah, pemerintah nawarin mau terus di bidang militer atau polisi atau sipil sekolah. Bapak saya nurusin militer. Makanya masih berangkat tuh kemana-mana. Sampai nanti tahun 58 tugas ke Jakarta.
Bapak saya 50 masuk. Habis RMS, Kahar Musakar, DTI. Pensiun di situ. Ya. Ini gue lagi jawab si Suci nih. Nanti aja jam 7 lah, kan janjinya jam 7. Nanti jam 7 ya? Iya, iya. Janji jam 7 hari gini udah datang. Jadi tadi peluk-pelukan sama saya. Oh, cium tangan. Kenapa nggak cium kaki? Aduh, suaranya dia. Ini Ustadz Unggul nih. Orang mau cium kaki gitu. Ya, jadi kalau GPIB kan ini Pak ya, kelompoknya masuk kelompok Trinitarian ya Pak ya? Ya, Trinitarian. Lihat, Iya dong. Trinitas ya? Trinitas kan. Ya. Trinitas itu kan doktrinnya. Kelompoknya disebutkan Trinitarian gitu kan. Trinitarian, iya. Jadi Pak Robert udah ngelotok banget dong ya soal Trinitas ya? Ya, enggak juga sih, tapi paham lah ya. Paham, iya. Kalau Trinitas. Gimana Pak? Jadi Pak, apa yang mau kita bicarakan nih Pak? Ya terserah Bapak, mau Trinitas, mau Yesus, mau kalau saya, yang saya mampu saya akan jawab. Pak Robert kalau udah mau nanya juga jangan sungkan-sungkan loh Pak. Mau tanya apa silakan. Kebanyakan saya bertanya, ditanya, menjawab. Karena udah senior kali ya, jadi maunya cuma ditanya ya. Bukan mungkin kalau mau nanya tentang Islam kan saya belum terlalu luas belum. Bapak nggak ada tertarik sama Islam? Ya sampai saat ini ya saya masih yakin sama. Bukan maksudnya iman Bapak tetap Kristen, tapi Bapak nggak ada ketertarikan tentang Islam gitu. Kalau ketertarikannya ini mungkin ya sebatas kemanusiaannya ya. Kemanusiaan. Nah, itu saya banyak ditolong oleh orang Islam. Alhamdulillah. Itu jadi kan Pak Robert tahu bahwa kita orang Islam, kita juga mengimani Nabi Isa alaihissalam. Betul. Ya kan? Bahkan kita kalau menyebut Yesus pun kita harus tambahin alaihi salam. Semoga damai besertanya. Kita nyebut Yesus loh padahal ya. Karena buat kita yang disebut Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tuh orangnya sama sebenarnya. Oh begitu ya. Kalau menurut Pak Robert sama apa beda orangnya? Ya saya sudah berkali-kali, saya harus konsulkan ya. Iya. Di Zoom pun saya bilang menurut saya beda itu aja. Orangnya beda. Orangnya beda. Bedanya karena karakternya atau karena perspektifnya dari orang Kristen dan Islam, Pak? Perspektif ya. Perspektif. Tapi kan begini, Pak, contoh misalnya. Pak Robert dan saya sama-sama kenal Pak Unggul misalnya. Iya. Tapi Pak Robert di Jakarta misalnya, saya di Bali misalnya. Kita sama-sama mengenal satu sosok yang sama, tapi Pak Robert menceritakan dia dengan cerita A, saya kenal dia, saya menceritakan dengan kisah B. Bisa begitu nggak Pak kira-kira, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Ya. Kan kalau Yesus dan Isa kan walaupun ceritanya di dalam Bible dan Quran ceritanya sedikit berbeda, tapi kan sama-sama lahir dari seorang perawan suci. Betul. Kita juga mengimani. Terus kemudian Yesus atau Isa kan sama-sama juga bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Bisa membangkitkan orang mati bahkan. Iya. Terus yang membedakan kan mungkin kisah lahirnya. Betul. Terus yang membedakan lagi kisahnya di Kristen Yesus disalibkan, di Islam kita tidak mengakui disalibkan. Itu kan hanya kisah yang berbeda, Pak. Betul. Tapi apakah dari kisah yang berbeda tuh harus orang yang berbeda gitu? Ya, kalau saya tetap berpegang bahwa karena kisahnya berbeda ya. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif Muslim di Al-Quran itu kan Nabi Isa itu dia lahir dari perawan Maryam, itu aja sudah. Itu perbedaan. Maryam sama Maria sama nggak Pak? Kalau di Bible Maryam itu adalah saudaranya Harun sama Musa kan. Keturunannya. Itu yang di mana di Bible? Di Bible kan saudaranya Harun, adiknya kan. Oh bukan. Maryam. Saya luruskan Pak. Nah, ya. Kalau yang saudaranya Harun dan Musa itu namanya bukan Maryam, Miriam. Oh Maryam ya Miriam. Iya. Kalau Maryam juga di Islam kita juga menganggapnya keturunan Harun juga. Di dalam Bible juga keturunan Harun. Karena Maria yang di Bible itu adalah kerabatnya Elizabeth, istrinya Zakaria. Elizabeth ini keturunan dari Harun juga. Jadi kalau Elizabeth keturunan Harun, Elizabeth dan Maria ini kerabat, berarti Maria juga keturunan Harun sebenarnya. Di Bible tuh Pak, di Lukas tuh ada tuh. Di Bible yang setahu saya, Maria itu ada dari keturunan Eli ya, dari Yehuda ya. Dari Maria itu. Yehuda melalui Daud. Daud, ya. Eli ya, bapaknya kan. Oke. Yang di Lukas Eli, yang di Lukas Eli, yang di Matius Yakob. Dari turunan Yehuda ya. Nathan atau apa namanya? Nah kalau kita baca di Lukas Pak, Maria itu kan kerabatnya Elizabeth. Coba kita baca nih Pak ya. Di Lukas 1 kalau nggak salah Pak. Lukas 1 ya.
Oh, Lukas 1 ayat 36 Pak nih. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu. Nah nih. Nih. Di sini ada. 36 ya. 36. Sanak itu kan kerabat. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya. Berarti kalau sanak apa Pak itu? Kan berarti sanak kan bisa dibilang keluarga, bisa dibilang teman ya. Enggak, teman bukan atau Pak. Seangkatan gitu, kira-kira gitu. Keluarga Pak dia masuknya kalau sanak itu. Kalau ada Bible Pak, yang menulis Maria dengan nama Maryam, gimana Pak? Nah itu kalau memang mungkin terjemahan aja itu ya yang. Tapi yang menerjemahkan berarti menganggapnya Maria dan Maryam sama nggak Pak kalau begitu? Ya sepengetahuan saya Maria dan Maryam itu beda. Sebab Maria itu dari Yehuda, sedangkan Maryam atau Meriam ya itu dari Lewi ya. Nah, itu tapi sanak tuh Elisabeth sama Maria. Mungkin bisa dibilang sanak antara Yehuda dan Lewi itu kan mereka kakak adik. Bersaudara. Jadi saudara dari atasnya. Dari gitu? atas, dari Yakub ya, anak-anak Yakub. Sebenarnya nggak begitu sih Pak. Nah ini saya punya di Bible nih Pak. Disebutnya Maryam. Maryam. Ya. Jadi ada Maryam, ada Maria. Begitu juga tadi kita bicara tentang Yesus dan Isa. Ini Pak, ada Bible bunyinya begini. Nah, ini kita tukar-tukaran informasi nih Pak. Iya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung siapa itu Pak? Isa Al-Masih. Berarti ini orang yang sama atau orang yang beda kalau begini? Mungkin begini, Injil itu kan sudah masuk di abad-abad 1, abad 2 ya, ke negeri Timur Tengah ya. Timur Tengah khususnya di daerah Syria dan sampai ke Arab lah. Mesir lah ya. Nah itu mungkin mereka penyebutannya Isa, tapi dalam arti yang mereka adalah Yesus itu yang maksudnya. Yang anak Maria keturunan Daud itu. Ya. Berarti ada kemungkinan Yesus dan Isa itu sebenarnya orang yang sama. Cuman diceritakan berbeda dari kalangan Kristen dan kalangan Islam diceritakannya berbeda. Gitu. Bisa. Tapi kalau kita mau lihat ibunya, kalau dari menurut Muslim, apakah Nabi Isa itu dari keturunan Yehuda atau dari keturunan Lewi? Gini, kalau di Quran disebutkan Maryam itu kan dipingit Pak. Di Kristen ada nggak Pak? Maria dipingit di bait suci. Nah, mungkin sebelum sampai ke ya. Di dalam Bible tidak masuk Pak. Tapi ada dokumen sekunder Pak ya. Dokumen sekunder yang dari Kristen bahwa Maria juga dipingit Pak di bait suci. Nah, jadi kayak seperti dipingit itu dijaga atau dijaga gitulah. Ya. Jangan sampai tercemar mungkin. Iya, gitu betul. Ya. Kalau orang-orang Jawa kalau dia mau nikah dia perlu disterilkan gitu ya. Nah, ini Pak, ini juga bisa disebut gospel. Tapi gospel ini tidak masuk dalam Bible. Di gospel ini Maria diceritakan dipingit juga di bait suci. Kenapa dipingit di bait suci? Kalau orang Yehuda tidak dipingit di bait suci, Pak. Kenapa dipingit di bait suci? Karena dia keturunan Harun. Kenapa? Karena suku Lewi itulah yang menjadi imamnya bangsa Israel, betul. Kan? Karena dia imam suku Lewi dan keturunannya adalah imam bangsa Israel, makanya mereka yang mengurusi bait suci. Kalau orang suku lain nggak mungkin dipingit di bait suci. Jadi Maria dipingit di bait suci karena dia keturunan Harun juga, begitu. Cuman ini tidak masuk Bible. Iya, itu belum, maka saya bilang belum pernah saya dengar. Jadi ada kemungkinan besar kalau Bapak bilang tadi Injilnya sudah ke Syria atau mana tempat lain, memang pada saat itu diceritakan yang disebut Yesus atau Isa itu adalah orang yang sama, tapi diceritakan oleh kalangan Kristen, ibunya Maria, terus kemudian dia lahir ditaruh di palungan dan segala macam, terus kemudian dia disalib dan diangkat, bangkit dan diangkat itu dari kalangan Kristen. Kira-kira 6 abad kemudian turunlah Quran. Di Quran diceritakan ternyata sedikit berbeda. Betul. Kemudian baru dinyatakan di Quran Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini kan sebuah cerita yang berbeda. Tapi menurut pendapat saya sebenarnya itu menceritakan orang yang sama sebenarnya. Jadi kan tidak masalah kalau orang menceritakan orang yang sama tapi dengan kisah yang berbeda kan boleh-boleh saja. Bisa saja ya. Bisa begitu. Nah, kemudian kata Yesus sendiri Pak,
Indonesia kita kenal dengan kata Yesus. Yesus ya. Orang Indonesia mengenal kata Yesus itu kan dari bahasa Inggris. Iya. Jesus. Yesus. Orang bahasa Inggris baru kenal kata Jesus itu masuk ke Bible, Pak. Itu baru abad ke-18. Sebelumnya belum ada kata Jesus. Adanya Isos. Isos. Nah, dari Yunani kan bahasa. dari Yunani. Nah. Jadi sebenarnya pada waktu sosok Yesus atau Isa ini hidup, dia sebenarnya kan nama aslinya kan Iso. Iso. Bukan Yesus kan, Pak? Iya. Ya kan? Iso. Kalau Ibraninya dia Yesua. Yesua Hamasia. Ya. Kalau di Aramaik, Iso the Mesiho. Oh, ya. Nah, kalau orang kan pada waktu itu kan daerah Palestina itu kan dikuasai oleh Romawi. Iya, iya. Orang Romawi menyebut Iso dengan apa? Isos. Karena dia kan selalu kalau orang Romawi di belakang nama orang tuh Us gitu. Ada S-nya ya. Kalau orang Yunani dengan As gitu. As atau S gitu. Ya, Romawi dengan Us. Makanya Iso jadi Isos. Iya, iya. Itu berlangsung beratus-ratus tahun, Pak. Betul, betul. Baru di abad ke-16 tahun 1524, ini yang saya baca, Pak ya. Seorang ahli tata bahasa Itali menemukan huruf J. Jadi waktu sampai abad 16 belum ada huruf J, Pak. Jadi ketika dia menemukan huruf J, itu tujuannya adalah untuk memisahkan atau membedakan huruf I dengan huruf J. Huruf I kadang-kadang kan dibaca dengan ya atau ya kan? Isos jadi Yesus dibacanya. Nah, itu dipisahkan dengan huruf sendiri J. Huruf J itu di tahun 1524 diciptakan, dipakai untuk menjadi kata Jesus baru tahun 1632, Pak. 1632 di dalam sebuah dokumen pengadilan di Inggris. 1524, 1632, udah 100 tahun lebih tuh. Baru ada kata Jesus. Itu pun belum masuk Bible. Masuk Bible-nya baru di sebuah Bible, saya nggak punya, tapi saya udah tahu. Itu baru masuk Bible ketika ada Bible yang berjudul Thomson, Pak. Thomson Bible ini baru ada kata Jesus di tahun 1750. Berarti baru abad berapa tuh? 18 berarti. Nah, baru kemudian di Eropa, Bible ada kata Jesus, baru dibawa ke Indonesia. Di Indonesia diterjemahkan dari Bible bahasa Belanda, dari kata Jesus menjadi Yesus. Jadi kalau abad pertama, ketika sosok Yesus ini hidup, dipanggil Jesus atau dipanggil Yesus, dia nggak akan nengok, Pak. Bisa jadi ya. Betul kan? Iya. Yesus itu dia nggak bakal nengok. Tapi kalau dipanggil Iso, baru dia nengok. Karena dia orang Israel, tapi berdialek Aramaik. Kalau orang Israel berdialek Aramaik kan mereka bahasa sehari-harinya dengan bahasa Aramaik, tapi kalau ibadah di sinagog pakai bahasa Ibrani. Gitu. Jadi kalau kata Jesus dan Isa itu sebenarnya boleh dikatakan secara ilmu bahasa dia hanya sebuah paralelisasi, Pak. Paralelisasi nama gitu. Sama seperti gini. Di Bible yang LAITB kan ada kata Matius. Di Inggris ada nggak Matius, Pak? Ya, enggak. Nah, adanya apa? Matthew. Di Bible kita ada Markus. Markus ya. Di Inggris Mark ya. Ada Lukas, di Inggris Luke. Ya. Di Indonesia Yohanes, di Inggris apa, Pak? John. Di Indonesia Petrus, di Inggris Peter Ya. Nah, di Indonesia Yakobus, di Inggris apa, Pak? James. Itu kan berbeda jauh sebenarnya. Nah, ada orang sama ya? Padahal orangnya sama. Orang yang dimaksud sama. Petrus itu ya Simon Kefas ya? Simon Kefas betul ya? Simon Kefas atau bukan? Kefas kan? Ya. Yang dimaksud orangnya sama, Simon ini. Petrus itu kan apa? Petrus kan sebenarnya kan nama Romawi, Pak. Petrus. Nama aslinya dia dalam batu karang itu kan. Nama aslinya dia kan sebenarnya Simon. Simon. Tapi dikenal dengan nama Petrus. Petrus kan nama dalam bahasa Romawi. Itu dinamakan oleh Yesus. Aku namakan engkau Petrus. Sekarang Yesus berbahasa Yunani nggak, Pak? Dia waktu dia berkarya pertama kan di daerah wilayah bangsa-bangsa itu kan itu di Palestina. Wilayah antara bangsa-bangsa itu maksudnya di antara di Galilea daerah bangsa ya, pokoknya antara Galilea sampai Yudea lah. Bahasa Yunani ya yang mendominasi di sana kan. Bahasa Yunaninya itu kan bahasa yang digunakan oleh penjajah, Pak. Tapi kan belum tentu orang native-nya berbahasa Yunani. Yesus pasti dia berbahasanya Aramaik. Nah, ketika di Bible Yesus menamakan Petrus itu ada hal yang janggal, Pak. Nggak mungkin gitu orang Aramaik memberi nama orang dengan nama Yunani. Janggal gitu. Seperti halnya orang Jawa memberi nama temannya dengan nama Belanda gitu. Agak lucu gitu, Pak. Jadi sebenarnya karena gospel itu adalah boleh dikatakan yang menulis adalah Petrus kan itu julukan kalau nggak salah ya. Julukan daripada si Simon ya. Bisa jadi julukan tapi julukan karena dia dianggap keras, ya, maka batu karang. Nah, kan Petrus itu bukan julukan, pas dia nama tapi dalam bahasa Romawi. Jadi ketika dari Simon menjadi Petrus, kalau itu yang menamakan Yesus itu janggal, nggak mungkin karena Yesus berbahasa Aramaik. Kecuali kalau yang menamakan orang Romawi baru Petrus gitu. Karena penulisnya dianggap adalah orang-orang yang di luar Palestina, bahkan ada yang mengatakan mereka menulisnya di Roma, makanya itu menggunakan kata Petrus.
Jadi menurut saya sih Pak ya, kesimpulannya Yesus dan Isa itu sebenarnya adalah orang yang sama sebenarnya. Cuman diceritakan berbeda dari kalangan Kristen dan Islam. Tapi kan itu bukan berarti gini, tadi kita kembali ke dari suku mana dia itu kan jadi apa fundamental kan di situ. Ya. Nah, sekarang kalau dari suku mananya begini, Pak. Saya tadi kan mengatakan bahwa di sini Maria dipingit di bait suci. Saya bilang nggak mungkin orang suku Yehuda dipingit di bait suci. Yang dipingit di bait suci itu hanya orang-orang Lewi karena mereka yang mengurusi bait suci. Mungkin Maria masih punya darah keturunan dari Yehuda, betul. Itu melalui jalur salah satu anaknya Daud yang bernama Nathan. Nathan ya. Betul. Ya, Boaz, tapi kan dari Boaz kan itu. Ya turun dari Daudnya kan turunnya lewat Nathan. Tapi kan turun-turunnya itu kan bukan berarti satu orang darahnya cuma dari satu suku. Bisa aja dia orang Yehuda menikah dengan orang Lewi kan bisa aja. Keturunannya menjadi Maria. Ya kalau mau lihat juga keturunan Yehuda itu, Yehuda kan Boaz aja kan dia punya istri kan bukan orang Yehuda kan. Tapi kan tetap laki-laki itu yang dipakai. Nah masalahnya kan laki-laki yang dipakai Pak. Nah sekarang Maria, kenapa dia dipingit di bait suci? Berarti dia lebih kuat dari suku Lewinya. Dari ayahnya mungkin gitu. Yang saya belum pernah dengar ini. Ini Pak di sini. Malah disebutkan di sini, nih ada nih, bahwa ketika dia dinikahkan dengan Yusuf, berapa nih Pak urut? 12 years old. Ya, jadi sudah. Syriac has also 12 years. 12 tahun. Manuscript Umur 12. Umur 12 tuh. Some manuscript and the other gospel have apa nih? 14. Nah, jadi ada gospel-gospel yang menceritakan umur 14 tahun. Yang ini umur 12 tahun. Tapi kan ini tidak masuk dalam Bible gitu aja. Ya, mungkin itu hanya pendapat literatur yang nih. Pendapat-pendapat Mary taken to the temple. Ya. Di satu apa? Nah, Mary abides in the temple. Jadi Maria yang ditaruh di bait suci sudah pasti dia ada keturunan Lewi. Lewi kan leluhurnya Harun dan Musa. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya masih nyambung nih Pak. Bible sebenarnya memprediksikan atau mengindikasikan bahwa Maria itu sebagai keturunan Harun. Quran juga mengindikasikan atau ya istilahnya mengindikasikan Maryam juga keturunan Harun. Iya kalau Maryam ya. Maryam sama dengan Maria di sini sama. Sama. Maryam yang di Quran berbeda dengan Miriam yang saudara perempuannya Harun. Kalau di Quran disebutkan kenapa Maryam dipanggil wahai saudara perempuan Harun gitu ya. Itu adalah tradisinya bangsa Yahudi yang menyebut orang itu dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi karena keturunan gitu. Ketika salah seorang sahabat Nabi namanya Mugoiro datang ke tempatnya orang Kristen di Najran di daerah Yaman. Orang-orang Kristen itu bertanya kepada sahabat Rasulullah, kenapa di dalam Quran kamu menyebutkan Maryam saudara perempuannya Harun gitu. Nah, itu belum sempat dijawab. Ketika sahabat pulang ke Madinah, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa bangsa Israel itu sudah terbiasa menyebut orang dengan nama orang-orang soleh sebelumnya. Jadi artinya Maryam itu adalah keturunan daripada Harun. Oh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Bible sendiri, ada Bible yang menyebutkan Yesus dan Maria, tapi juga ada Bible yang menyebutkan Isa dan Maryam. Bahkan, bahkan lagi Pak. Di sini ada Bible yang menyebutkan malaikat Jibril, bukan Gabriel. Ya. Nah ini Pak. Terjemahan tahun berapa ya? Jadi... Ya, nanti kita bisa lihat nih terjemahan tahun berapa nih. 1962. 62 ya. Nah, LAI. Ini LAI loh Pak. Ya. Nah, di sini nih malaikat siapa nih? Nih malaikat Jibril, bukan Gabriel. Jadi itu sebenarnya hanya transliterasi bahasa, Pak. Iya, bisa jadi transliterasi. Nah, Jibril, Gabriel sama dengan Maria, Maryam, Yesus, Isa itu sebenarnya sama. Merujuk kepada pribadi yang sama. Masa iya kalau Yesus dan Isa berbeda, terus Maryamnya sama, malaikat Jibril dan Gabriel beda? Nggak mungkin, Pak. Itu sama sebenarnya. Jadi hanya penyebutan nama aja gitulah. Contoh misalnya. Ya tadi yang saya bilang, di sono Peter, di sini Petrus. Di sono James, di sini Yakobus. Nah, mungkin yang di Maria atau Maryam yang diterjemahkan pada tahun 60-an itu ya yang dimaksud mungkin adalah Maria, tapi tidak lari daripada bahwa keturunan Maria, keturunan Yehuda kan maksudnya begitu. Tapi kan disebutkan sanaknya Elizabeth. Ya. Tetap disebutkan sanaknya Elizabeth. Sanak itu kan bisa kerabat
Kerabat. saudara. Ya. Saudara, betul. Ya, Tapi artinya kalau sanak atau kerabat atau saudara itu kan masih ada hubungan darah, Pak. Tapi kalau di Bible walaupun dia ditulis dia adalah Maryam atau Maria, itu terjemahan zaman dulu ya. Tetap dia ini dia turunan Yehuda, turunan Daud, itu aja. Mungkin juga campur dengan keturunan Lewi juga. Gitu. Nggak diceritakan sih itu ya. Iya kan nggak ditulis. Kalau Yehuda itu dia pernah Yehuda ke Boas dulu ya. Yehuda terlalu Boas yang saya lihat. Boas kan mendapatkan kalau tidak salah ya janda daripada ini itu orang luar daripada Israel ya. Sedangkan Boas itu kan keturunan Yehuda dan sampai ke Daud. Kan nggak masalah Pak, namanya 12 suku. 12 suku sudah punya keturunan-keturunan, ini kan saudara, istilahnya udah saudara jauh lah. Menikah ya tidak ada masalah gitu. Sedangkan Abraham aja nikah dengan satu bapak lain ibu, istilahnya Sarah itu kan? Satu bapak lain ibu tuh, Sarah itu sama Abraham. Zaman dulu gitu loh Pak. Kakak adik sebenarnya. Jadi ya yang namanya kemungkinan Maryam keturunan Yehuda juga, tapi dia juga ada darah dari Lewi, tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin gitu Pak. Bisa aja, tapi saya lihat di Bible tuh dia tetap tekankan bahwa di Matius loh Pak. Tapi kalau di Lukas, tapi kalau di Matius kan tidak diceritakan. Yang diceritakan yang turunan Yehudanya kan Yusuf. Yusuf di Matius disebutkan anak daripada Yakob. Di Lukas Yusuf diceritakan anak daripada Eli. Nah, yang benar bapaknya Yusuf ini Yakob atau Eli gitu. Menurut tradisi Kristen, kalau Yakob yang di Matius ini bapak kandungnya Yusuf. Tapi kalau yang di Lukas, Eli ini bukan bapak kandung tapi mertuanya katanya gitu. Jadi Eli yang bapaknya Maria gitu katanya. Ya, bapaknya Maria dari keturunan Yehuda itu. Ya, tapi itu tradisi loh, Pak. Ya, tradisi loh. Karena yang ditulis Eli yang ayahnya adalah Yusuf, ayahnya Eli. Tapi kalau di Matius Yusuf, ayahnya Yakob. Ya, sebenarnya sih tidak tertutup kemungkinan, bahkan sangat mungkin kalau Maria atau Maryam itu memang keturunan Daud juga, tapi juga ada keturunan Harun juga. Saya belum ketemu di situ, belum Pak. Itu ketemu Pak. Kalau kita melihat dari susunan keluarganya di dokumen yang lain Pak ya, yang sekunder teman saya belum beli bagannya. Jadi ada keturunan, memang itu ya satu lewat Daud, satu lewat Harun, gitu. Nggak tertutup kemungkinan Pak, perkawinan silang tuh nggak tertutup kemungkinan. Itu bisa jadi, tapi saya belum ketemu itu bahwa Maria itu dari perkawinan silang itu sebelum. Tapi logika mudahnya kan begini aja Pak. Mungkin nggak orang keturunan Yehuda dipingit di bait suci, gitu aja. Itu yang nggak mungkin. Itu nggak di Bible kan nggak ada itu. Memang nggak ada. Justru ini adalah dokumen sekunder. Gitu. Kenapa di Bible nggak ada? Mungkin ini dianggapnya apokrifa. Bisa jadi ya, karena sekunder Sekunder ya. Nah sekarang yang masuk ke Bible itu kan hanya pilihan bapak-bapak gereja. Ini tidak ikut terpilih gitu maksudnya. Gitu. Kalau tidak terpilih kan bukan kan sama saja Pak. Kalau yang disebutkan atau yang masuk ke dalam Bible karena pilihan, pertimbangannya karena mungkin ceritanya serupa atau sama gitu kan. Yang ini mungkin ceritanya sedikit berbeda, makanya tidak dimasukkan. Tapi kan tinggal ini kalau dianggap tidak dipilih, apakah tahun penulisannya sama? Nggak jauh beda Pak. Nggak jauh beda. Apa di tahun tidak sampai berabad-abad gitu. Tidak sampai berabad-abad. Ya itu kan bisa pilihan dari bapak-bapak gereja kan, mereka berdasarkan Lah sekarang Bible-nya baru selesai dikanonisasi abad berapa, Pak? Masuk abad 14. Abad 4 ya? Enggak, akhir finalnya di akhir abad ke-4. 4 ya. 397 di Kartago. Ya, jadi awal abad 4 itu. Iya, dari dari tahun 300-an, terus kemudian 367, yang tengahnya tahun berapa saya lupa, yang terakhir 397. Ya. Jadi udah mulai. Di kanon itu kan dari manuskrip-manuskrip yang tercecer itu kan baru dikumpulkan kan. Iya. Berarti Pak, Bible Bapak kan baru selesai dikumpulkan atau dipilih akhir abad 4. Ini jauh sebelumnya udah ada Pak. Ini nggak sampai abad kedua. Ini kan tidak masuk kanon. Iya. Apa dia mau mengkanon sendiri? Yang abad 4 itu kan kanon daripada Bapak Gereja. Perjanjian baru ya. Yang mereka kanon itu ya yang dulunya yang setahu saya masing-masing rasul itu atau murid dia hanya bawa punyanya Matius atau Bapak Gereja, ada yang bawa cuma punyanya Lukas, studinya Lukas. Nah itu akhirnya dikanon kan. Iya. Dikumpulkan. Tapi yang masuk ke dalam Bible kan cuma 4 gospel Pak. Ya. Dari berapa gospel Bapak tahu nggak? Ya yang saya dengar banyak sih. Puluhan Pak. Bahkan ini ada lagi gospel-gospel yang tidak masuk ke dalam Bible nih. Yang Nag Hammadi di mana, Rik? Di situ ya? Yang Nag Hammadi di mana ya? Di situ nggak? Di Poker kalau nggak salah. Enggak, udah nggak ada, udah habis.
Udah habis. Oh iya nih. Nah, ini. Ini juga gospel-gospel Pak nih yang nggak masuk dalam Bible nih. Puluhan nih Pak isinya nih. Gospel-gospel. Yang dibilang apokrifa ya. Ya gini Pak, kalau zaman dulu namanya artinya apokrifa itu kan adalah yang dirahasiakan. Belakangan baru dirubah definisinya menjadi yang tidak dapat dipercaya karena penulisnya nggak jelas. Gitu. Tapi 4 gospel yang di dalam Bible Bapak, 4-4-nya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga sebenarnya penulisnya nggak jelas. Cuman nama-namanya diatributkan oleh Bapak Gereja. Yang pertama Santo Papias 130 Masehi, yang kedua Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Diberi nama gitu sama Bapak Gereja. Tadinya awalnya nggak ada namanya Pak. Jadi sama seperti ini. Ini juga tadinya awalnya nggak ada nama, yang 4 gospel juga nggak ada nama, yang memberi nama adalah orang-orang yang mengkanonisasi. Jadi yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya diatributkan gitu oleh Bapak Gereja di abad kedua. Sama, berarti sebenarnya sama-sama apokrifa sebenarnya. Cuman yang 4 gospel itu dikeluarkan dari kelompok apokrifa, dimasukkan dalam Bible. Sebenarnya posisinya sebenarnya sama. Yang lebih ini lagi, Matius dan Lukas itu sebenarnya menurut ahli-ahli Perjanjian Baru itu sebenarnya menyadur Pak dari Markus. Jadi yang masuk dalam Bible awalnya hanya Markus, terus yang Matius dan Lukas karena dua ini menyadur dari Markus, karena itu yang di Matius isinya 80% dari Markus, yang Lukas 60% dari Markus. Selain juga yang Matius dan Lukas ini punya sumber sendiri, juga ada tambahan sumber yang namanya Q Pak. Q itu adalah singkatan dari Quell. Quell itu adalah kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Itu yang ikut masuk ke dalam Matius dan Lukas. Maka itu di Matius dan Lukas ada silsilah Yesus, ya kan? Nanti ada cerita yang di Yesus dibawa ke Mesir. Nanti yang di Lukas beda sendiri, dibawa langsung ke Nazaret. Gitu. Yang di Markus kan nggak ada. Yang di Markus ceritanya nggak menceritakan kelahiran Yesus. Tiba-tiba Yesus sudah dewasa aja gitu. Ya kalau di Lukas kan dia dia meneliti dari bapak-bapak dari para murid ya. Seperti kepala. Bukan dari murid. Ini Pak, kalau Lukas tulisannya gini. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Berarti ini adalah sebuah susunan daripada berita-berita. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi sebenarnya Lukas merangkum berita-berita Pak. Ya, dari saksi mata seperti. Ya, saksi mata. Di sini ditulisnya saksi mata. Ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul kan, si Lukas ini kan dengan Petrus kan. Jadi tradisi Kristen mengatakan bahwa Lukas itu adalah tabibnya Paulus dan teman seperjalanannya Paulus. Gitu. Tapi Lukas sendiri tidak pernah ketemu Yesus. Lukas setahu saya dia masuk dalam kelompok ini yang 70 itu kan. Ada namanya Lukas Pak? Itu di catatan Bapak Gereja itu ada. Di catatan Bapak Gereja? Lukas itu ada, di catatan Bapak Gereja itu ada Lukas. Yang di Lukas 10 itu kan, 70 murid yang diutus. Kalau di catatannya konferensi wali-wali gereja, terutama yang di website USCCB, Lukas itu orang luar Pak. Orang luar dari bangsa Israel. Malah dianggapnya adalah orang Kristen Helenis gitu. Yang Lukas ini. Jadi tidak termasuk yang 70 itu. Gitu. Bukannya Lukas itu kan anaknya si Maria ya? Hah? Yang Yesus kalau berkumpul di rumahnya mereka itu. Bukan. Lukas, tunggu. Bukan. Tunggu. Tuh. Lukas kan ini Pak. Yohanes Lukas, bukan itu ya? Bukan. Yohanes yang mana nih? Kan ada Yohanes penulis. Anak Zebedeus. Ada Yohanes Lukas yang menulis ini. Bukan. Ini bukan Lukas Yohanes atau Yohanes Lukas. Lukas yang dianggap di sini tradisinya Kristen adalah Lukas yang kenal dengan Paulus. Menyertai Paulus dalam perjalanannya. Juga dia menjadi tabibnya Paulus. Malah kalau di film, saya ada filmnya yang tentang Rasul Paulus. Lukas itu orang yang mendengar ceritanya Paulus, kemudian dia menuliskan. Kalau di Kisah Para Rasul, ini si Lukas Yohanes yang menulis ini. Lukas Yohanes. Di Kisah Para Rasul. Kisah berapa Pak coba? Kisah Para Rasul antara 10 itu. Itu Lukas Yohanes. Kisah 10. Kisah 10 itu. Petrus dan Cornelius. Itu si Lukas Yohanes. 10. Kisah 10 itu. Kalau 10, 11 itu menceritakan tentang Yohanes Lukas. Bukan 10 kali Pak. Ini 10 nggak ada menceritakan tentang Lukas nih. Saya bisa search ya. Nah, coba Yohanes Lukas itu. Dia yang menulis itu. Kisah Para Rasul dan kitab Injil Lukas.
Sebentar. Itu mungkin di luar Bible nggak, Pak? Pernah baca di Lukas 10 kalau tidak salah ya. Coba sebentar. Saya search coba ya. Oh, di Kisah Para Rasul 10. Iya, kisah 10 kan? Nah, Kisah 10 kalau Kisah 1. kita googling tentang Yohanes ini aja deh. Yohanes Lukas tidak ditemukan, Pak. Lukas. Yohanes Lukas tidak ditemukan. Tunggu ya. Kalau nggak salah. Lukas Yohanes juga tidak ditemukan. Lukas Yohanes tunggu. Tidak ditemukan. Ini baru yang didengar. Sama cari Kisah Para Rasul 10 itu. Yohanes Lukas Yohanes atau Yohanes Lukas. Dia menulis Nggak ada, Pak. Saya cari. rumahnya dia dipakai untuk pertemuan-pertemuan itu kan. Ibunya namanya Maria. Maria juga. Tidak tertulis di sini Yohanes Lukas. Tunggu, di Kisah Para Rasul tuh, tunggu. Ini saya udah search sih, Pak. Kalau ini search ini udah nggak mungkin. Tunggu. Masalahnya di dalam gospel-gospel itu tidak pernah ayat yang ngaku-ngaku sih saya bernama Matius, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes gitu. Tunggu ya. Oh, John Markus. Tunggu ada apa? Nggak ada, Pak. Markus Yohanes atau Yohanes Lukas? Tunggu dulu, saya lupa lagi itu. Udah berapa? Mungkin bukan di situ kali, Pak. Ini Kisah Para Rasul tuh. John Mark. Yo, dijemput ya, Yo. Ya. Dijemput ya. Gimana sih, Bang Mark ya? Di mana bilangnya? Yohanes. Tunggunya di mana nih? Yohanes. Bang Mark. Ya udah, jemput ya. Oh, nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Aduh, tunggu. Mungkin bukan di situ, Pak. Penulis Lukas dan Kisah Para Rasul tuh. Oh iya, kalau tradisi Kristen mengatakan bahwa penulis Lukas dan Kisah Para Rasul adalah orang yang bernama Lukas. Tapi itu tradisi, Pak. Itu Yohanes, tunggu. Orang yang sama gitu katanya kan. Nah, tunggu. Kisah Para Rasul 10. Memang tradisi Kristen gitu, Pak. Bilangnya memang penulis Lukas dan penulis Kisah Para Rasul itu adalah orang yang sama, yaitu Lukas, tapi Paulus dan teman seperjalanan Paulus memang. Tapi dari kalangan Kristen yang sekarang aja sudah mengakui bahwa penulis Lukas itu bukan orang yang bernama Lukas. Saya bisa tunjukin nih, Pak, di sini. Tradisi internal ya, sebelum ada penelitian atau kritik teks. Kisah Para 10. Ada ya. Aduh, saya ada cat di mana itu ya? Yohanes. Ditulisnya gini, Pak, kalau yang untuk Lukas nih, Pak ya. The prologue of the gospel makes it clear that Luke is not part of the first generation of Christian disciples. Nah, jadi pembukaan daripada gospel ini menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa Lukas bukan bagian dari generasi pertama dari murid-murid Kristen. But is himself dependent upon the traditions he received from those who were eyewitnesses and ministers of the word. Tetapi dari dia sendiri yang mengaku menurut tradisi bahwa dia menerima dari orang-orang yang mengaku sebagai saksi mata. His two volumes work marks him as someone who was highly literate both in the Old Testament traditions, according to the Greek version, and in Hellenistic Greek writings. Jadi karyanya dia dalam 2 volume itu menandai bahwa dia adalah seseorang yang sangat tinggi literasinya, baik di keduanya yaitu Perjanjian Lama, tradisi Perjanjian Lama, menurut versi Yunani dan juga menurut tulisan-tulisan Helenistik Yunani, Pak. Nah itu. Lukas. Tunggu ya. Jadi kalau kesimpulan saya sih tentang Yesus sendiri berarti
menurut saya Yesus dan Isa itu sebenarnya adalah orang yang sama, Pak, sebenarnya. Cuman diceritakan berbeda dari kalangan Kristen dan kalangan Islam. Menurut saya nggak masalah dua pihak yang menceritakan satu orang yang sama dengan cerita yang berbeda, nggak ada masalah gitu. Karena kan memang tradisi masing-masing gitu loh. Walaupun masing-masing mengklaim bahwa di Kristen menerima informasi sesuai dengan inspirasi Roh Kudus, di Islam mengklaim bahwa itu adalah firman Allah, yaitu masing-masing pihak aja. Ya, bukan berarti harus saling kontok-kontokan gitu, enggak. Masing-masing menjaga haknya masing-masing itu aja. Tapi tetap yang dimaksud adalah orang yang sama. Karena di Quran, Pak, di Quran yang terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan kata Jesus, Pak. Sama kata Jesus juga nih. Jesus, son of Mary. Ya ini terjemahan bahasa Inggris, Pak, ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya sama. Cuman diceritakan berbeda. Karena Bible Bapak sendiri yang versi lain juga ada yang menggunakan kata Isa Al-Masih nih, Pak. Ini sama-sama LAI nih, Pak. Iya. Ya, tahun berapa nih itu? Ini LAI, Oh, 2011. ini LAI, ini LAI, ini juga LAI tahun 2011. Belum lama loh, 2011. Di sini kelahiran Isa Al-Masih. Berarti pandangannya orang Kristen yang menerbitkan Bible ini juga memandang Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Ini tidak ada urusannya dengan Quran gitu loh, Pak. Gitu. Tapi ini mungkin yang membedakan, yang dimaksud daripada Isa Al-Masih itu ya Yesus ya. Yesus itu. Ceritanya Isa Al-Masih di sini ya Isa Al-Masih di dalam Bible ini ceritanya juga disalib dan bangkit gitu. Menurut cerita versi Kristen, tapi menggunakan nama Isa Al-Masih. Di Islam yang di Quran juga menggunakan Isa Al-Masih, yang terjemahan juga ada yang menggunakan Isa Al-Masih dan Jesus. Itu kan Isa Al-Masih yang dalam arti anak Daud itu ya, kan? Kalau di dalam Bible iya, di dalam Bible. Anak Daud ya. Iya. Di dalam Bible tetap menggunakan tradisi Kristen bahwa Isa Al-Masih ini punya ibu namanya Maryam. Sama, Pak, di sini juga Maryam, Pak. Nih, Maryam, Pak, nih. Iya. Di sini juga Maryam. Tuh, Maryam. Iya. Ya, masih Jadi Maryam Maria, Yesus Isa, Gabriel Jibril itu sama sebenarnya. Nah, soal penamaan aja ya, tapi ceritanya tetap seperti cerita yang Ceritanya tetap sesuai dengan tradisi Kristen. Di Islam ceritanya juga tetap sesuai dengan Quran. Cuman orang yang dimaksud orang yang sama. Sosok yang sama, tapi perspektifnya antara Kristen dan Islam berbeda. Gitu ya. Di Islam itu dia nabi dari garis keturunan Harun ya. Dan kayak ini dari keturunan Daud. Ya. Gitu ya. Karena Quran kan bukan buku silsilah, Pak. Di Quran tidak menceritakan Nabi Isa ayahnya siapa atau Maryam ayahnya siapa sampai ke Daud, itu nggak diceritain begitu, Pak. Karena Quran bukan buku silsilah. Tapi kalau Bible Bapak kan semua diceritain silsilahnya. Matius cerita silsilah Yesus, Lukas cerita silsilah Yesus walaupun berbeda gitu ya. Bible itu seperti buku silsilah juga gitu.